Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh hikmah dan makna. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata seorang pembantu rumah tangga Indonesia di negeri Arab yang akhirnya dinikahi pria kaya raya? Apakah cinta bisa tumbuh dari ruang kerja yang penuh peluh dan air mata? Dan bagaimana mungkin seorang gadis desa dari keluarga sangat sederhana akhirnya hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan? Namaku Dita. Aku lahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil yang bahkan peta pun mungkin tak terlalu mengenalnya. Ayahku seorang buruh tani. Beliau menghabiskan hari-harinya di bawah terik matahari, mencangkul dan memanen hasil bumi yang bukan miliknya. Sementara ibuku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota sebelah. Setiap hari ia menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyapu, mencuci, dan membersihkan rumah orang. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kekurangan. Tapi meski kami miskin, kedua orang tuaku tidak pernah berhenti mengajarkan kami tentang kejujuran, doa, dan kerja keras. Aku tahu, dalam rumah kami yang berdinding papan dan berlantaikan tanah, ada cinta yang tak bisa diukur dengan harta. Aku menyelesaikan sekolahku dengan susah payah. Bukan karena aku malas, tapi karena kadang aku harus absen demi membantu ibu atau menunggu giliran memakai satu-satunya sepatu yang kami punya. Setelah lulus SMA, aku menghadapi kenyataan. Kami tidak punya uang untuk kuliah. Bahkan untuk makan sehari-hari pun, ayah harus berhutang ke warung tetangga. Saat itu aku sadar, kalau aku ingin memutus rantai kemiskinan ini, aku harus berbuat sesuatu. Maka aku ambil keputusan besar. Aku ingin menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Walaupun dalam hatiku, aku takut. Takut gagal. Takut disakiti. Tapi lebih takut lagi melihat ibu dan ayah semakin menua dalam kelelahan. Dengan tekad yang menggumpal di dada, aku mendaftarkan diri ke sebuah penyalur kerja luar negeri. Namun, untuk sekadar berangkat pelatihan, aku harus meminjam banyak hal dari tetangga. Mukena pinjam, koper pinjam, sepatu pun pinjam. Malu? Iya. Tapi aku tutup semua rasa malu itu dengan harapan bahwa suatu hari, aku bisa membalas semuanya. Setelah melalui pelatihan dan proses yang panjang, akhirnya aku resmi diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Saat pesawat lepas landas, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tinggalkan tanah kelahiranku, orang tuaku, dan semua yang ku kenal, demi masa depan yang belum tentu jelas. Aku tak tahu apa yang menantiku di negeri orang. Tapi aku tahu satu hal, aku pergi bukan untuk mencari kemewahan. Aku pergi untuk mereka. Untuk ayah dan ibu yang tak pernah berhenti berdoa untukku di sepertiga malam mereka yang dingin. Disinilah perjalananku dimulai. Di negeri asing, dengan bahasa yang tak kupahami, dan budaya yang berbeda jauh dari desaku. Tapi aku bersumpah dalam hati, aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari pertamaku di Arab Saudi terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aku bekerja di sebuah rumah besar milik keluarga Arab yang terpandang. Rumahnya indah, penuh marmer dan lampu gantung kristal. Tapi keindahan itu tidak membuatku merasa nyaman. Justru terasa seperti sangkar emas yang penuh tekanan. Aku bangun sebelum azan subuh dan baru tidur setelah seluruh rumah benar-benar tenang. Tidak ada waktu untuk bersantai, apalagi untuk mengeluh. Di tanganku, segala urusan rumah tangga harus selesai dengan cepat dan rapi. Salah sedikit saja bisa berujung pada bentakan. Majikanku, seorang pria Arab parubaya yang terlihat tegas dan jarang berbicara, jarang sekali memandangku. Semua perintah disampaikan lewat istri atau anak-anaknya. Tapi aku tidak keberatan. Aku tidak datang ke sini untuk dihormati. Aku datang untuk bekerja. Yang paling membuatku rindu adalah suara ibu yang biasanya membangunkanku dengan lembut. Kini, aku dibangunkan bukan oleh suara kasih, tapi oleh alarm dan tanggung jawab yang berat. Saat malam tiba dan tubuhku hampir roboh,
Aku menatap langit-langit kamar kecilku sambil berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Setiap kali gajiku terima, langsung kukirimkan ke kampung. Untuk membayar hutang, untuk kebutuhan adik-adikku, dan sesekali untuk membeli obat bagi ayah yang sering mengeluh sakit pinggang. Aku jarang membeli apapun untuk diriku sendiri. Bahkan ketika para pembantu lain membeli ponsel atau pakaian, aku menahan diri. Dalam hatiku, yang terpenting adalah orang tuaku tidak kelaparan. Tahun demi tahun berlalu. Tanpa terasa, aku sudah 4 tahun berada di rumah itu. Banyak hal berubah. Anak-anak majikanku mulai menyapaku dengan lebih ramah. Istri majikanku pun tak lagi terlalu kaku. Entah sejak kapan, majikan laki-lakiku mulai sering memperhatikanku. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Tapi lama-lama, aku merasa ada yang berbeda. Ia mulai menyapaku langsung. Kadang menanyakan kabarku. Bahkan suatu hari, ia membawakanku makanan ringan khas Arab dan mengatakan bahwa aku telah bekerja dengan sangat baik. Aku kaget. Ucapan semacam itu sangat langka datang dari seorang pria Arab terhadap pembantunya. Hari demi hari, sikapnya semakin hangat. Ia mulai sering terlibat percakapan singkat denganku. Aku tak pernah membalas dengan akrab. Aku tahu posisi dan batasanku. Tapi diam-diam aku mulai merasa gugup setiap kali dia berada di dekatku. Bukan karena cinta, tapi karena aku takut. Takut akan ada badai besar setelah angin sepoi itu. Dan benar saja. Suatu malam, ia memintaku untuk duduk sebentar di taman belakang rumah. Dengan nada tenang tapi serius, ia berkata sesuatu yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Aku ingin menikahimu. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Aku memandangi wajahnya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya lelucon. Tapi tidak. Tatapannya serius, bahkan sangat tulus. Denganmu, aku melihat keikhlasan yang langka. Aku tak pernah melihat wanita setabah dan sekuat dirimu, katanya lagi. Aku hanya bisa menunduk. Kepalaku penuh kebingungan. Aku tak pernah membayangkan akan dinikahi seorang pria Arab yang terpandang. Aku hanyalah seorang pembantu. Gadis kampung dari keluarga sederhana. Apa yang membuatnya yakin memilihku? Hatiku kacau. Aku ingin menolak. Tapi aku juga ingin bertanya. Apakah ini jalan yang Allah berikan? Jalan yang selama ini kusebut dalam doa malam? Malam itu aku tidak tidur. Kata-katanya masih terngiang di kepalaku. Ia ingin menikahiku. Bukan sebagai simpanan. Bukan sebagai istri kedua yang disembunyikan. Tapi istri yang sah. Yang diakui. Yang dihormati. Aku menangis pelan di atas sajadah. Ya Allah, ini cobaan atau rahmat? Hatiku benar-benar dilanda badai. Aku tidak tahu harus bersyukur atau takut. Aku tahu banyak kisah tentang perempuan Indonesia yang dinikahi oleh pria asing hanya untuk ditinggalkan setelahnya. Aku takut menjadi bagian dari cerita itu. Tapi yang paling membebaniku adalah keluargaku. Aku datang ke negeri ini bukan untuk mencari cinta. Aku datang untuk mereka. Kalau aku menolak lamaran ini, hidupku mungkin tetap begini. Tapi kalau aku menerimanya, mungkinkah ini jadi jalan takdir dari Allah untuk memperbaiki hidup kami? Beberapa hari aku minta waktu untuk berpikir. Majikanku tidak mendesak. Ia memberiku ruang untuk menimbang. Selama itu, aku menelepon ibu. Aku ceritakan semuanya dengan suara bergetar. Ibu terdiam lama di ujung telepon. Lalu suaranya keluar pelan, nyaris seperti bisikan. Nak, jangan pikirkan kami. Pilihlah jalan yang terbaik menurutmu. Tapi kalau kamu yakin dia serius dan memperlakukanmu dengan baik, maka lanjutkan. Itu kata-kata yang mendorongku pada keputusan besar dalam hidupku. Aku mengangguk di hadapan pria itu beberapa hari kemudian. Ia tersenyum dan langsung mengatur semuanya secara resmi. Pernikahan kami digelar secara syar'i, sederhana namun hikmat. Tak ada pesta besar, tak ada tamu ribuan. Hanya beberapa orang keluarga dekat dan saksi nikah yang hadir. Setelah menikah, aku tidak lagi bekerja sebagai pembantu. Tapi anehnya, aku tetap merasa seperti pekerja. Aku masih bangun lebih awal,
masih membantu membereskan rumah. Meski kini sudah jadi milikku juga, tubuhku belum terbiasa dimanja. Dia memperlakukanku dengan penuh hormat. Ia tidak pernah menyebut masa laluku. Bahkan saat keluarganya tahu aku berasal dari Indonesia dan dulunya pembantu, dia tetap berdiri di pihakku. Itulah momen ketika aku mulai yakin bahwa mungkin ini bukan jebakan, tapi jawaban. Aku resmi menjadi istri dari pria terpandang di Riyadh. Aku mengenakan abaya yang lebih elegan. Aku ikut dalam pertemuan keluarga besar. Tapi satu hal tak pernah berubah. Aku masih Dita, gadis desa yang rindu suara adzan dari masjid kecil di kampungku. Gadis yang rindu senyum ibu saat melihatku pulang membawa oleh-oleh dari kota. Dan tak lama setelah itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhku. Mudah lelah, mual setiap pagi, sering menangis tanpa sebab, hingga dokter memastikan aku hamil. Tangisku pecah saat mendengar detak jantung kecil itu dalam perutku. Rasanya seperti keajaiban. Aku dulu datang ke negeri ini dengan membawa pinjaman. Kini, aku akan menjadi seorang ibu. Dalam pelukannya, aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi kini, aku tak lagi